Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Pangesti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kediri, tahun 2021 dari Angkatan 10 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Setelah mempelajari modul manajemen ASN, peserta Latsar diharapkan mampu menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mampu menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran dan fungsi ASN. Apa sih peran ASN? ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak-hak ASN. Hak PNS dan P3K secara umum adalah sama, yang membedakan hanyalah fasilitas dan jaminan pensiun serta jaminan hari tua. Hak yang telah diterima ASN tentunya diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ASN, yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Apa saja sih kode etik dan kode perilaku ASN? Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan yang ketujuh adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kode etik dan kode perilaku selanjutnya adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN yang selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit ASN. Sistem merit ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminatif. Sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten dan bahagia dalam organisasi karena mereka memiliki kepercayaan diterapkannya keadilan dalam organisasinya. Prinsip pada sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit yaitu yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Selanjutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN. Pada pasal 55 Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedang pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 93 menyatakan bahwa manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.